드셔야죠. 빨리 계산대 열라고. 너, 씨, 야. 그럼요. 돈이 있을까요? 잘 모르겠어. 할게요. 야. Adegan tadi sangatlah epik, renyah seperti keripik. Wanita tadi bukanlah penjual batik, apalagi antiseptik. Namanya adalah Okju. Dia adalah pemeran utama dalam film ini yang berjudul Ballerina. Cerita ini memaparkan kisah tentang persahabatan antara seorang balerina dan ahli senjata serta bela diri, diwarnai oleh adegan-adegan yang sangat memukau. Kita akan menjelajahi film aksi yang syarat dengan elemen balas dendam. Bagaimana kisah selanjutnya? Menarik ya. Langsung saja ke narasinya. Malam itu Min-hee ada pertunjukan seperti biasanya. Namun, sepertinya Min-hee dalam kondisi tidak baik, yang membuat penampilannya menjadi buruk. Ada apa ya dengan Min-hee? Setelah kejadian tersebut, Min-hee menelpon Okju. Dengan nada yang lembut, ia mengundangnya untuk bertemu di rumahnya. Merasa bahwa sudah lama mereka tidak berjumpa, dan Okju pun bersedia untuk datang. 지금 시간은 괜찮은데. Okju tiba tidak lama kemudian. Ia datang dengan harapan dapat menghabiskan waktu bersama dalam kebersamaan yang menyenangkan. Setelah menekan bel tanpa mendapatkan respon, Okju memutuskan untuk masuk. Di dalam dia tidak menemukan Min-hee. Melainkan melihat sebuah kotak kado yang terbungkus rapi, lengkap dengan pita yang menarik perhatiannya. Ketika kado itu terbuka, terlihat sepasang sepatu balet dengan selembar kertas, di mana tertulis permintaan itu untuk membalas dendam. Okju segera menelpon Min-hee, namun tidak ada jawaban. Sadar dengan suara dering yang terdengar dari kamar mandi, Okju segera masuk ke dalamnya. Namun, begitu ia masuk, Okju menemukan Min-hee dalam kondisi yang cukup tragis. Di tengah kehidupan kerasnya sebagai seorang bodyguard, Okju menjalani persahabatan tak terduga dengan Min-hee. Pertemuan awal terjadi ketika Okju membeli kue di toko milik Min-hee. Perkenalan itu menjadi titik awal dari hubungan mereka yang terus berlanjut. Okju sangatlah terpukul atas kejadian tersebut, karena buatnya Min-hee adalah sahabat terbaik yang pernah ia kenal. Karena Min-hee mampu mengubah hidupnya, memberikan keceriaan, tawa, dan warna yang lebih bermakna. 근데 그날 딱 또 만나고. Selanjutnya Okju mulai menyelidiki isi pesan tersebut. Mencoba menelusuri, ternyata itu adalah rumah makan. Dan Okju coba-coba untuk memesan beberapa menu. Tak lama telepon milik Min-hee berbunyi. Okju mengangkat telepon tersebut, namun ia tidak menjawab. 여보세요. Suara seorang pria terdengar, yang ternyata ingin bertemu dengan Min-hee. Pria tersebut bahkan memberikan ancaman kepada Min-hee, menyatakan konsekuensi jika Min-hee tidak datang. Setelah memastikan pria itu adalah yang menelpon Min-hee, Okju mulai mengikutinya.
Ia dengan sangat hati-hati mengikuti pria tersebut dan memastikan rumah tersebut adalah tempat tinggalnya. Keesokan harinya ia datang kembali. Dengan sangat cepat ia bisa membuka pintu tersebut. Langkah kaki perlahan dengan hati-hati ia memeriksa semuanya. Sampai ia membuka lemari, banyak benda yang sangat luar biasa ia temukan. Alat untuk bercocok tanam dan memanen rupanya. Ia tarik lemari bawah dan menemukan banyak file yang tersimpan. Namun tak disangka ada nama balerina di sana. Artinya ini bisa jadi adalah Min-hee. Sangat mengejutkan, ternyata itu adalah video Min-hee yang sedang lagi dipanen oleh Mang Uui. Kita sebut saja seperti itu. Ok-ju yang melihat itu sangat terpukul kembali dan tidak percaya apa yang dialami oleh Min-hee. Penyelidikan pun masih berlanjut. Bermodal alat penyadap yang ia gunakan, Ok-ju mencoba mencari tahu apa yang direncanakan oleh Mang Uui. Ternyata Mang Uui mau mencoba mencari korban lain. Kesal karena Min-hee tidak bisa ia panen kembali. Setelah tahu tempat dan waktunya, Ok-ju mulai mempersiapkan diri untuk proses penyamaran. Ia mengamati sekitar dan mencoba mencari perhatian Mang Uui. Namun sepertinya Ok-ju kehilangan jejaknya. Bergegas, ia naik mencoba mencari, namun tidak disangka ia dikagetkan dengan sapaan dari Mang Uui. 야, 박보람? Ok-ju 아닌데요? masih jual 그러지 mahal 않을까? nih. Akhirnya Ok-ju coba membelikan minum Mang Uui untuk membuka 제가 술 suasana 한잔 사도 될까요? sebelum buka-buka yang lain. Setelah dibungkus, mereka mencoba untuk ke suatu tempat, ke sebuah hotel yang katanya itu akan menyenangkan. Dipesanlah kamar yang paling mahal sepertinya. 복도급 특실로 주시겠어요? 네, 알겠습니다. Kondisi Ok-ju masih pura-pura lugu dan suasana menjadi canggung. Ditawarkan layan minum, 마실까? namun minuman tersebut sepertinya diberikan guna-guna yang membuat Ok-ju lemas tak berdaya. Di saat yang bersamaan, Mang Uui mulai mempersiapkan alat memanennya, karena sepertinya ia bisa bercocok tanam kembali malam ini. Adegan ini sama seperti Min-hee waktu itu. Lagi asik, ia membulat-bulatkan adonan, mencoba meraba, menerawang gua-gua yang kiranya ia bisa masuki. Tiba-tiba ditancapkanlah pisau oleh Ok-ju. Namun Mang Uui berhasil menangkis serangan tersebut. Penjahat lainnya pun mencoba untuk menangkap Ok-ju. Namun, ada seorang wanita yang keluar tiba-tiba dari kamar tanpa sengaja membuat penjahat tersebut malah terluka. Dan mereka pun melarikan diri dengan membawa mobilnya Mang Uui. Dengan luka robek di pipi Mang Uui membuat dirinya harus mendapatkan perawatan. Atas kejadian tersebut, bos dari Mang Uui datang. Bukannya prihatin, namun ia malah sangat kejam. Dengan nada santai yang menyampaikan ke Mang Uui agar bisa menyelesaikan masalah ini. 수 있지? Di sisi lain, Ok-ju banyak bertanya kepada teman barunya tentang apa yang dialami. Kita sebut saja dia Lilis ya. 죽여줘 싹다. Hingga akhirnya terucap untuk melakukan balas dendam. 장비가 좀 필요해요. Datanglah Ok-ju kepada rekan timnya untuk meminta bantuan terkait persenjataan yang akan ia gunakan untuk balas dendam. 옥주야, Setelah dapat rekomendasi dari temannya, 저 총 필요해요. Ok-ju menghubungi orang tersebut. 좀 부탁할게. Kiranya yang datang adalah penjual yang kece,
Ternyata hanya sepasang kekasih yang kita biasa panggil kakek dan 물건을 nenek. 산다고. 어때? 이건 뭐예요? Peralatan yang dijual pun tidak sesuai dengan harapan Okju. Dengan berat hati, akhirnya Okju memilih senjata yang kiranya bisa ia gunakan. 어때? Dengan teliti ia membersihkan senjata tersebut. Karena sudah bete, sepertinya Okju ingin mencari angin dan memberi beberapa makanan kecil. Sampainya ia di rumah, suasana gelap dan sepi. Namun tiba-tiba ia diserang oleh seseorang. Ternyata itu ulah Mang Uui dan kaki tangannya. Dengan percaya diri dia melapor ke bosnya, menyampaikan bahwa perempuan tersebut ia sudah bunuh dan dipotong-potong. 그냥 데려오라고 말했지. Adegan selanjutnya Mang Uui kembali berulah dengan melakukan cambuk-cambuk manja kepada si Lilis. Masih ingat hotel saat pertama kali Okju dibawa? 언제도 오세요. 지금 손님 와가지고. 예. Ya betul, ternyata Okju kembali ke situ untuk mencari informasi keberadaan Mang Uui. Namun caranya itu santai sekali. 그 새끼 어딨어? Dengan gaya yang asik layaknya pengantin sunat, dengan santai memasuki pancuan kuda tersebut. Dan ia sudah disambut dengan pakaian Lilis dalam keadaan kotor dan robek. Lagi kesel-keselnya nih, kebetulan Okju bertemu dengan kecoa yang banyak gaya. Wah, diselesaikanlah mereka semua. Masuklah Okju ke ruangan besar. Sepertinya ini adalah pabrik narkotika buatan bosnya Mang Uui. Tidak ada yang sadar ketika ia masuk. Oleh karena itu, Okju mencoba mencari perhatian. Adakah dari kalian yang tahu Lilis di mana? Maka ia tidak akan mengganggu mereka semua. Si bos bukannya menjawab pertanyaan Okju, malah balik bertanya ke Okju. Ini salah besar ya. Malah mancing-mancing amarah ras terkuat di bumi. 개인적인 감정이 있는 Penting, jika wanita lagi marah jangan ditanya. Tahu kan akibatnya? Kita lihat aja nih. 이게 어디 있어? 그 씨발야 너. Setelah pertemuan yang melelahkan, Okju bertemu oleh kaki tangan Mang Uui. Dilihatnya Lilis di bagian belakang dengan kondisi babak belur. Ketika pistol diangkat, terjadi penembakan. Ternyata itu Mang Uui. Selamatlah orang tersebut. Namun di luar Fikri dan Nurul, ia juga ditembak dari belakang. Kejam Mang Uui. Di saat yang penting, ketika Okju terpojok, untung bukan sembarang untung, Lilis bangun dan secara liar menembak Mang Uui. Tapi anehnya ini nggak ada yang kena ya. Di kesempatan ini, Okju menggunakan pistol kecilnya untuk meluluhkan Mang Uui. Dibawalah ia ke sebuah tempat, sebut saja pantai karena ada pasir dan ombak.
Okju dengan tegas, jangan kau mainkan seorang wanita dengan seenaknya. Dengan penuh ketakutan, ia memohon ampun kepada Okju. Bukannya dimaafin, malah dapat pukulan keras dari Okju. Sakit gitu. Karena tahu ia akan mati, Mang Uui malah memprovokasi Okju. Tambah marah lah ya wanita diginiin. Maka diberilah api neraka oleh Okju. Dan film pun berakhir. Hargailah hati wanita sebagaimana engkau menghargai setiap detik kehidupan. Wanita bukanlah permainan yang bisa dimainkan dan ditinggalkan begitu saja. Biarkan romansa merajut setiap langkah bersama dalam kisah cinta yang tak terlupakan. Jika kamu suka, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya.